Shalom Bapak Ibu para pengerja dan seluruh jemaat GSJ Tegal Alur. Kita ketemu dengan saya di dalam doa pada malam hari ini. Saya mau menyampaikan renungan singkat bagi kita untuk mengisi hari-hari doa kita di rumah, karena hari ini adalah hari Selasa, di mana kita biasa berdoa di gereja, dan hari ini sudah sekitar 5 atau 6 kali hari Selasa kita tidak bisa beribadah bersama di gereja atau doa bersama. Tapi saya percaya dan yakin bahwa Bapak Ibu tetap berdoa dengan keluarga di rumah. Dan pada hari ini juga, hari Selasa tanggal 21 April 2020, bertepatan dengan perayaan Hari Kartini, saya mau menyapa dan mengucapkan selamat Kartini buat wanita-wanita cantik, Kartini-Kartini cantik GSJ Tegal Alur. Apa kabar semuanya? Saya yakin semua tetap semangat. Miliki semangat seperti Kartini yang pantang menyerah dalam memperjuangkan apa yang diinginkan. Dalam memperjuangkan emansipasi wanita, banyak tantangan yang dihadapi oleh Kartini, tapi dia tidak mengenal putus asa, dia tidak pernah menyerah. Karena itu terbitlah satu buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, dan juga banyak wanita yang bisa berkarya hari ini sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan karena perjuangan dari Kartini. Hari ini wanita bisa bekerja, wanita bisa jadi presiden, bisa jadi dokter, bisa jadi menteri, bisa jadi pilot, jadi sopir busway, bahkan jadi apa aja, jadi guru, jadi pendeta. Apapun yang wanita inginkan dia bisa jadi. Cita-citanya bisa terwujudkan seperti yang diwujudkan oleh pria. Nah, walaupun dalam emansipasi wanita bisa setara dalam pekerjaan dengan pria, tapi dalam kodrat sebagai wanita wanita itu adalah penolong daripada pria, dan wanita itu tetap ada di bawah pimpinan daripada pria. Bagi yang sudah berkeluarga, wanita tetap sebagai ibu rumah tangga dan pria yang sebagai kepala keluarga. Ya, pada kesempatan hari ini saya berikan tema renungan yaitu habis gelap terbit terang, dan dalam firman Tuhan dalam Mazmur 112 ayat 4 juga dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang, dan juga di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 dikatakan sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, saya yakin dan percaya bahwa ketika Kartini menulis buku itu, terbitlah buku itu, saya rasa dia mungkin ya menurut saya pernah juga baca-baca Alkitab, sehingga dia dapat inspirasi itu, tema itu, dan ada dalam firman Tuhan dari dalam gelap. Nah, Rasul Paulus menulis bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Nah, dari mana terang itu datang? Terang itu datangnya dari Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang hidup." Nah, kita ini yang tadilah adalah orang berdosa. Kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak tahu beribadah, tidak tahu berdoa, tidak mengenal mana itu kebaikan, mana itu keburukan. Tapi karena ada terang Tuhan yang sudah mengeluarkan kita, membawa kita dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dalam Petrus dikatakan, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani." Nah, dari kita terpilih di antara bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan, dibawa kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita mengenal Tuhan, dan terang itu ada di dalam diri kita, terang dari Kristus. Nah, hari ini kita ada di dalam kegelapan, bukan kegelapan karena dosa. Walaupun mungkin kita bukan manusia yang sempurna, kita sudah ditebus oleh darah Tuhan, dan kita menjadi orang yang terang di dalam Tuhan. Nah, kegelapan yang dimaksud oleh saya pada malam hari ini adalah kita ada di dalam kegelapan karena duka yang mendalam oleh peristiwa COVID-19. Masalah ini merupakan satu kegelapan. Kita dibawa dalam lembah kegelapan, lembah kekelaman. Kita sedang bergumul, berjuang untuk bisa keluar dari kegelapan COVID-19. Mungkin selain berjuang untuk melawan COVID-19, kita juga sedang berjuang dengan pergumulan-pergumulan kita masing-masing. Ada yang berjuang untuk pekerjaan, khusus bagi mereka yang sedang mungkin dirumahkan tanpa digaji atau di PHK. Mereka itu kegelapan bagi mereka. Mereka lagi berjuang bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan. Atau bagi mereka yang sakit tak kunjung sembuh. Ada ibu-ibu, bapak-bapak juga yang sedang sakit di rumah pada malam hari ini. Itu merupakan kegelapan. Mereka sedang berjuang bagaimana kita bisa keluar, bisa sembuh dari penyakit ini. Penyakit ini sangat menyiksa kita. Ada punya masalah antara suami dengan istri, mungkin bisa tinggal satu rumah tapi ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Rumah tangga bagaikan neraka, rumah tangga ada dalam kegelapan, lembah kekelaman. Orang tua dengan anak
Sama terjadi mertua menantu. Banyak pergumulan persoalan kehidupan kita yang merupakan kegelapan bagi kita. Bagi kita tidak ada lagi terang, tidak ada lagi, kita kapan sih bisa melihat terang? Tidak akan ada terang. Tapi ingat firman Tuhan berkata bahwa Allah membuat terang itu bercahaya dalam diri kita. Ada titik terang. Seringkali banyaknya masalah membuat kita tidak bisa melihat terang itu. Tapi lewat semangatnya Kartini, lewat firman Tuhan malam hari ini, ingat bahwa Tuhan memberikan terang di dalam kehidupan kita. Terang Tuhan menjadikan kita bercahaya. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan bahwa Yesus, kita yang berjalan dalam kegelapan itu, Yesus akan menuntun kita untuk keluar dari kegelapan, dan kita mempunyai terang hidup. Nah, hari-hari ini kita memiliki terang dari Tuhan. Nah, di tengah kegelapan COVID-19 ini dibutuhkan kita orang-orang percaya untuk kita menjadi terang, kita membawa terang kita kepada orang-orang lain. Bagaimana dunia bisa keluar dari kegelapan? Kita orang percaya yang membawakan terang kita. Dalam Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita harus bangkit menjadi terang. Bagaimana kita menjadi terang di tengah kegelapan COVID-19? Di mana jadi kegelapan di tengah persoalan pergumulan kita? Kita tetap bergumul, tetap berdoa, miliki semangat yang tidak pernah pudar. Bangkit menjadi terang. Kita harus menerangi dunia. Kita lihat hari-hari ini banyak orang percaya yang berdoa untuk bangsa. Itu salah satu kita menjadi terang. Kita menjadi terang dan mengikuti aturan pemerintah. Kenapa gereja memberi sembako? Supaya menjadi terang bagi dunia. Banyak gereja-gereja, yayasan-yayasan Kristen yang menjadi terang dengan membagi-bagikan berkat, yang tidak pernah memandang latar belakang, tidak memandang agama. Ketika mereka menjadi berkat, menjadi terang, orang melihat bahwa orang percaya, anak-anak Tuhan menjadi berkat di tengah kegelapan, di tengah orang-orang kesulitan ekonomi. Kita membawa berkat kepada mereka dan mereka melihat itu. Anak-anak itu menjadi terang dengan cara menyalurkan berkat-berkat jasmani, apa yang kita miliki, kita berbagi dengan orang-orang. Menjadi berkat dengan apa, menjadi terang dengan apa ya caranya kita menjadi contoh, mengikuti aturan pemerintah. Yang sudah bisa diam di rumah, Yang sudah yang tetap bekerja juga tetap bekerja, tetapi ikut aturan, memakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya, untuk kita mengikuti aturan yang ada, supaya kita menjadi terang di sana. Ketika mungkin ada orang-orang yang dirawat karena menderita COVID-19, di sana mereka menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi kesaksian. Saya pernah lihat di Facebook, ada seorang ibu yang ketika dia bisa disembuh karena COVID-19, dikatakan dia sembuh karena dia membaca Alkitab. Dia keluar dari rumah sakit, dia membawa Alkitab di tangannya. Salah satu dia beritakan kepada dunia bahwa firman Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi dia. Dan orang-orang melihat itu salah satu terang yang dibuktikan, yang dicontohkan. Dan ada juga orang-orang yang ketika tetangganya sakit corona, mereka datang mengantarkan makanan. Salah satu contoh. Jadi mari kita percaya terang ini, gelap ini bisa berlalu. Gelap ini akan terbit menjadi terang ketika anak-anak Tuhan tetap berdoa, ketika anak-anak Tuhan tetap bercahaya. Kita ini bagaikan lilin kecil yang ada di atas kota yang sangat jauh, dan kita ada terletak di atas gunung. Lilin kita tuh di atas gunung. Ketika orang melihat ada cahaya kehidupan dari kehidupan orang-orang percaya. Nah, itu mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita bantu pemerintah dengan berdoa supaya kegelapan ini cepat berlalu dan terbit terang yang ajaib. Kita percaya di tengah merebaknya COVID-19, di tengah keterpurukan ekonomi, di tengah kesenjangan sosial yang terjadi di mana-mana, dengan doa kita, dengan perjuangan kita yang tidak pernah mengenal lelah dan tidak pernah menyerah, maka akan terbit terang dari kehidupan anak-anak Tuhan. Dunia akan melihat Tuhan. Banyak orang akan sembuh dengan doa-doa kita, dan kita akan melihat negara kita kembali pulih, ekonominya kembali pulih. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal negatif yang menyakitkan, yang menakutkan. Tapi kita tetap berdoa, kita yakin dan percaya, segelap apapun kehidupan kita, segelap apapun pergumulan kita pada malam hari ini, kita percaya akan ada terbit terang. Seperti lagu sehabis hujan ada pelangi. Hari ini kita sedang diguyur hujan COVID, hujan penderitaan, hujan krisis ekonomi, hujan kekurangan perhatian, kekurangan kasih sayang. Tapi ada waktunya kita melihat pelangi yang indah.
Ada lagu yang berkata, tangan Tuhan sedang merendam satu karya yang indah dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan melihat pelangi kasih itu. Kalau kita tidak pernah berhenti untuk berjuang sampai kita melihat terang yang ajaib dari Tuhan. Mari kita bangkit, kita menyatakan terang. Dalam Matius 5 ayat 14 saya katakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mari nyalakan terangmu. Kita adalah cahaya itu, kita adalah lilin itu. Kita membawa cahaya itu kepada orang lain. Mungkin kita berpikir kita menerangi orang lain, tapi diri kita sendiri dalam kegelapan. Banyak orang yang mendoakan orang orang sakit tidak sembuh. Orang sakit sembuh tapi mereka sendiri tidak sembuh. Mendoakan beban orang lain dibebaskan, orang lain dipulihkan, tapi diri dia sendiri mungkin ada dalam pergumulan yang berat yang dia tidak mampu, dia tidak bisa. Bagaimana? Saya sedang bergumul, doa saya belum dijawab, tapi saya doakan orang lain bisa sembuh. Malam hari ini kita jangan kecewa, kita jangan putus asa. Tetap percaya bahwa dari kehidupan kita, kegelapan hidup yang kita alami akan muncul terang yang ajaib. Mari seluruh jemaat GSJ Tegal Alur miliki semangat yang dimiliki oleh Ibu kita Kartini. Percaya bahwa terang Tuhan akan terbit dari negeri kita, terbit dari kehidupan kita di dalam gereja kita, di lingkungan kita mana kita berada. Kita akan tetap menjadi contoh, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih renungan pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami sudah mendengar renungan yang singkat. Renungan ini mungkin kurang jelas dengan kata-kata yang kurang jelas, tapi kami percaya ada kuasa Tuhan, ada terang Tuhan yang menerangi hati kami untuk kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Di hari Kartini ini kami memiliki semangat seperti Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita. Kami memperjuangkan keselamatan negeri ini dari COVID-19. Kami ikut berjuang dengan cara kami. Kalau para dokter, para medis berjuang dengan cara mereka merawat pasien, kami berjuang dengan cara kami berdoa menjaga kesehatan dan juga menjangkau orang-orang yang tidak mampu. Mungkin dengan berkat yang kami miliki, kami mau menjangkau mereka. Terima kasih Tuhan, tetap berkati kami, keluarga kami, Engkau jaga lingkupi. Kami tetap terhindar, kami tetap terjaga dari kegelapan dunia karena COVID-19. Kami yakin ada pelangi kasih yang indah di depan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat dan kuat di dalam Tuhan. Haleluya, amin.